Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang kisah misteri di sekitar kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah dari teman saya yang dia itu dari nol sampai akhirnya dia sukses, bahkan boleh dibilang sukses banget gitulah ya, dari titik yang sangat terendah lah, bukan cuma nol tapi kurang dari nol atau minus gitulah ya. Dan dia itu banyak melakukan tirakat, dan salah satunya dia melakukan ritual pasang susuk di Gunung Slamet. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak video ini dari awal sampai akhir. Cerita ini berawal dari kisah teman saya yang merantau ke luar Jawa gitu ya, tepatnya di Sumatera lah gitu. Saya tidak perlu menyebutkan kotanya di mana, tapi di Sumatera. Dia merantau berbekal dengan keberanian lah. Dia cuman pengen merubah nasib yang awalnya memang kurang beruntung lah ya di Jawa, kepengen kehidupannya berubah di sana gitu. Tapi ternyata setelah dia itu ke Sumatera, kehidupannya pun tidak jauh berbeda lah seperti di Jawa gitu, bahkan lebih tragis lagi lah di sana gitu ya. Lebih tragis lagi, kalau di Jawa mungkin masih ada saudara atau teman yang dimintai tolong, tapi kalau di Sumatera kan atau di luar Jawa kan dia benar-benar sendiri. Tapi karena memang tekadnya yang kuat dan memang orangnya pemberani, teman saya itu tetap menguatkan diri gitu ya. Karena memang pada dasarnya dia anaknya itu memang dari dulu senang tirakat gitu. Dia senang puasa, senang ngebleng gitu, senang mutih gitu dan lain sebagainya. Bahkan dia suka tirakat gitu. Singkat cerita, karena dia mengadu nasib di Sumatera udah agak lama gitu, dan kehidupannya masih tetap gitu akhirnya dia sering tirakat juga di sana gitu ya. Bahkan kalau tirakat tidak segan-segan dia pulang ke Jawa untuk tirakat ke daerah yang terkenal lah di Jawa gitu. Salah satunya dia pernah bercerita ke saya kalau dia itu pernah tirakat bertapa lah gitu, atau puasa selama 40 hari 40 malam, walaupun dia itu nggak sampai 40 lah, di hari ke-30 atau 35-nya dia gagal gitu ya. Segala macam upaya, segala macam cara untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik dia udah jalani lah gitu ya di sana. Bahkan dia pernah bercerita saking keadaannya yang memang benar-benar saat itu memang tidak beruntung gitu, bahkan dia sempat sampai ngamen di lampu merah gitu untuk karena saking bingungnya mau ngapain gitu pada saat itu memang di Sumatera kan dia sendiri gitu. Singkat cerita, karena pada saat itu dia itu keadaannya sangat kepepet, saat itu dia tirakat waktu itu di Sumatera gitu ya. Setelah bolak-balik ke Jawa gitu, tirakat di Jawa, pulang ke sana berharap nanti di sana akan ada perubahan setelah tirakat di Jawa. Tapi karena mungkin dia untuk memulai di Jawa lagi, dia sudah merasa enggan karena masa lalunya, yang intinya saya tidak akan menceritakan masa lalunya di Jawa sehingga dia ke Sumatera, tapi saya lebih fokus ke kehidupan dia di Sumatera. Saat itu teman saya tersebut tirakat, ceritanya tirakat lah ya. Setelah tirakat, waktu itu dia katanya itu puasa mutih sekitar 3 hari gitu, 3 hari 3 malam puasa mutih gitu ya, hanya makan nasi putih sama air putih gitu ya. Setelah itu dia mendapatkan kayak di dalam mimpinya lah ya, di dalam mimpinya dia disuruh bertemu dengan seseorang gitu ya, dengan seseorang singkat saja sebut saja paranormal lah gitu, orang pinter lah, orang linuwih gitulah ya di sana gitu.
dalam mimpinya atau dalam apa yang diberikan kepada dia, atau wangsit, atau ya pemberitaan kayak ilham gitu ke dia bahwa kamu nggak perlu jauh-jauh pergi, yang memberi petunjuk ke kamu ada kok deket daerah sini gitu, tapi tidak disebutkan nama atau orangnya seperti apa gitu. Setelah dia menyelesaikan puasa muti 3 harinya itu, dia berpikir gitu, kok deket dari sini siapa gitu. Akhirnya dia dari situ sudah mulai mencari, setiap ada paranormal gitu dideketin atau didatengin gitu, dimintai tanya gitu gimana caranya untuk bisa merubah nasib, bisa menjadi lebih baik gitu. Tapi setelah sekian lama kesana kesini tidak ketemu, pada suatu ketika dia duduk gitu di depan rumah gitu, depan rumah kontrakan lah ya, dia duduk gitu sambil merenung. Tiba-tiba dia ada apa ya, tetangga yo belum kenal sih, tapi tetangga gitu lewat, terus menyapa, kok ngapain duduk sendiri merenung gitu. Nggak apa-apalah, biasa gitu ya namanya orang hidup ya, mikirin masa depan lah gitu. Terus tiba-tiba tanpa diduga tetangga itu mendekat duduk gitu, terus ngobrol. Singkat cerita, akhirnya teman saya ngomong ke tetangga tersebut, nanya lah gitu, kalau di daerah sini ada orang pintar yang deket nggak dari sini gitu. Akhirnya tetangga itu menceritakan, ada orang yang benar-benar maksudnya terkenal mah enggak, tapi dia pintar lah gitu, boleh dibilang orang pintar gitu. Wah, kaget gitu ternyata setelah sekian lama mencari, kok ternyata informasinya datang dari tetangga gitu. Akhirnya teman saya menanyakan di mana gitu. Akhirnya setelah bercerita, ditunjukkanlah alamat dari orang pintar tersebut, dan memang ternyata tidak jauh lah dari kontrakannya itu. Singkat cerita, teman saya langsung mendatangi orang pintar tersebut gitu, dan seperti biasalah, basa-basi kula nuwun masuk. Dan setelah masuk, orang pintar tersebut seperti yang sudah paham lah dengan maksud kedatangan teman saya gitu. Orang pintar itu langsung ngomong, mau ngapain kesini gitu kan, sambil basa-basi gitu. Teman saya sambil malu-malu ngomong, Pak, saya mau inilah Pak, kemarin saya itu puasa, setelah puasa diberi petunjuk kalau saya harus ketemu dengan seseorang yang katanya orang pintar tapi dekat daerah sini. Ternyata yang paling dekat dengan kontrakan saya Bapak gitu. Orang tua tersebut setengah bayi lah, belum tua banget gitu, tersenyum gitu sambil mau ngapain gitu ya, sambil tersenyum gitu. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya teman saya mengutarakan kalau menceritakanlah semuanya gitu, kalau kehidupannya di Jawa seperti ini bla 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 bla. Terus akhirnya karena kehidupan di Jawa dia merantau ke Sumatera, kepengen merubah nasib, tapi setelah di Sumatera kok malah tambah seperti ini Pak. Intinya kepengen merubah hidup gitu. Akhirnya sambil mengerutkan keningnya, orang tua tersebut pun manggut-manggut, tapi akhirnya dia ngomong ke teman saya, sebenarnya ada sih satu cara yang bisa merubah, bukan merubah lah, ada satu cara kalau kamu bisa ngelakoni atau menjalankannya, mungkin kemungkinan semua tergantung sama yang di atas, tapi kemungkinan bisa lah untuk merubah kehidupan kamu menjadi lebih baik gitu. Apa itu Pak gitu, teman saya menyaut gitu, tapi Bapak itu cuma tersenyum sambil berkata, tapi berat sekali Nak gitu, berat sekali lah. Kalau misalnya memang kamu kuat, itu bagus, tapi sangat berat gitu. Terus teman saya menjawab, seberat apapun Pak, saya akan berusaha mencobanya gitu. Karena saya kepengen membahagiakan orang tua di kampung, terus kepengen hidup lebih layak lah Pak gitu dibanding yang sekarang gitu. Terus orang tua itu menerangkan bahwa tapi gini Nak, yang namanya nasib, jodoh, rizki itu kan semua dari di atas. Ini cuman sebatas usaha manusia saja. Bapak hanya bisa menunjukkan ke kamu caranya, silahkan kamu sendiri yang menjalankan. Kalau misalnya kamu memang mampu, kamu memang bisa, silahkan, nanti Bapak bantulah semuanya gitu. Terus gimana Pak gitu.
Terus bapak itu menerangkan kalau kamu mau, kamu ambil satu tetes embun tapi di puncak Gunung Slamet, dan nanti kalau kamu sudah dapat embun itu, kamu datang ke sini, nanti akan saya bantu kamu untuk memasangkannya atau menggunakan itu menjadi sesuatu yang lebih sakti lah, atau lebih berharga atau lebih berguna buat kamu gitu. Tanpa pikir panjang, teman saya itu langsung mau pergi, tapi ditahan sama orang tua itu gitu. Ntar dulu, saya belum selesai ngomong gitu ya, kata orang tua itu. Oh iya Pak, maaf Pak gitu, kata teman saya. Kamu ke Gunung Slamet pas malam Jumat Kliwon gitu ya, waktu itu kata teman saya bilang seperti itu. Dan satu syarat lagi, tidak boleh dipegang oleh tangan gitu. Jadi kamu ngambil embun yang di Gunung Slamet itu, tapi harus pakai daun talas lah, harus dimasukin ke daun talas, langsung diambil dari daun atau apa yang ada di puncaknya gitu. Dan jangan sampai kesentuh tangan. Kalau sampai kesentuh tangan itu percuma gitu. Akhirnya setelah diterangkan semua lah ya, terangkan semua syarat-syaratnya dan harus seperti apa dan waktu yang tepat jam berapa dan lain sebagainya, akhirnya teman saya pun mengiyakan dan mohon pamit gitu, mohon pamit dan akan segera langsung pulang ke Jawa, karena kebetulan memang Gunung Slamet itu memang dekat dari daerah dia kan, masih di Jawa gitu ya. Setelah itu dengan sisa uang yang dia punya lah, dia miliki gitu ya, dan dia sempat katanya gitu, kata teman saya bercerita ke saya, sempat ngutang juga ke tetangga yang sudah dia kenal gitu, ke temen di situ juga sudah mulai punya temen gitu. Dengan semua yang ada, dia akhirnya pulang gitu, pulang ke Jawa. Dan dia tidak langsung pulang ke rumah gitu ya, dia nggak pulang ke rumah, tapi dia langsung menuju ke daerah Gunung Slamet gitu. Dia pada saat itu bercerita, dia naik itu lewat pendakian yang di Bambangan itu loh, yang di Purbalingga itu. Dia lewat situ, dan karena pada saat itu dia sendirian, dia itu nyewa jasa guide gitu untuk naik gitu, karena dia kan belum pernah naik gunung gitu ya. Karena saking inginnya dia itu merubah nasibnya gitu, akhirnya dia nekat lah gitu. Dia jika cerita menyewa jasa guide untuk naik ke Gunung Slamet. Pada saat itu guide pun ngomong kalau waduh, malam ini kayaknya nggak memungkinkan untuk naik gitu, karena cuacanya yang memang tidak bersahabat gitu. Bagaimana kalau besok gitu. Pada saat itu teman saya juga teringat dengan kata-kata bapak yang ada di Sumatera tadi, kalau memang naik itu pasti halangannya banyak gitu. Karena ingat dengan kata-kata itu, akhirnya ya udahlah Mas, nanti saya tambahin lah bayarannya, yang penting malam ini saya harus naik ke puncaknya gitu. Setelah nego, akhirnya ya udahlah, kesepakatan, akhirnya malam itu mereka naik dan dipandu oleh dua orang pemandu gitu ya, atau guide ke atas gitu. Benar sekali, di perjalanan itu ya memang terjadi hujan gitu ya, hujan besar gitu. Terus karena memang cuacanya saat itu memang agak kurang bersahabat lah ya, agak kurang bersahabat, tapi sempat berhenti. Teman saya berpikir ya memang benar ya, mohon bapak itu ternyata halangannya luar biasa sekali gitu, nggak cuman halangan dari alam saja, tapi katanya banyak kayak yang penampakan, tapi nggak sempat bercerita banyak saat itu. Singkat cerita, menjelang ke atas itu hujan itu reda gitu loh, hujan itu reda gitu, dan sampai pagi sampai ke atas gitu, karena sempat terhenti lah ya, di perjalanan sempat terhenti karena cuaca gitu. Sampai di atas, di puncak, singkat cerita, teman saya bisa mengambil setetes lah, dan dia masukin ke daun talas. Entah gimana ceritanya dia bisa membawa ke sana. Singkat cerita, akhirnya dia sudah kembali lah, dan dia memang sengaja tidak pulang ke rumahnya gitu ya, karena dekat, sebenarnya dekat dari Gunung Slamet itu, dekat rumah teman saya itu, tapi dia tidak pulang
tidak pulang, tapi dia langsung berangkat lagi ke sana. Setelah mengambil itu takutnya nanti kesentuh atau hilang atau kering gitulah ya, makanya dia langsung pulang ke ke bapak yang tadi ngomong tersebut. Setelah sampai di sana, bapak tersebut ya tersenyum sambil ngomong, luar biasa tekad kamu, memang saya akui lah, memang luar biasa gitu. Singkat cerita, teman saya menyerahkan daun talas yang berisi embun tersebut lah ke bapak-bapak tersebut gitu. Setelah diadakan ritual gitu kata teman saya, tetesan embun itu dimasukkan ke kening teman saya gitu, dan katanya dingin sekali gitu, rasanya kayak es gitu, kayak es gitu masuk gitu. Dan setelah itu bapak itu ngomong bahwa ya udah, sekarang saya hanya bisa membantu sampai sini, selanjutnya selebihnya monggo terserah ke panjenengan, karena yang akan menjalankan usaha nanti panjenengan. Tapi mudah-mudahan saya mendoakan, mudah-mudahan usaha panjenengan menjadi rame dan kehidupan menjadi berubah lah, nggak seperti sekarang. Singkat cerita, teman saya pulanglah ke kos-kosan setelah dari bapak itu gitu, karena saking capeknya udah perjalanan bolak-balik gitu ya, udah naik gunung, udah itu gitu, tertidur lah, ceritanya tertidur. Dan pada saat tertidur dia mimpi bahwa dia dikasih kayak lagi jualan gitu ya, kayak jualan gitu. Dalam mimpinya itu dia lagi kayak jualan gitu. Terus setelah dia bangun, dia berpikir apa maksud dari mimpi tersebut gitu ya, apakah memang usahanya harus seperti itu gitu ya. Pada saat mimpi kan dia itu kayak lagi jualan di restoran gitu. Nah, singkat cerita, dia membuka usaha restoran di tempat dekat situlah gitu. Awalnya kecil-kecilan gitu ya, dia buka warung makan lah gitu, warung makan. Terus setelah buka warung makan, ternyata rame gitu ya. Berkembang pesat usahanya, dan akhirnya setelah beberapa tahun kehidupannya sudah mulai berubah gitu ya. Yang tadinya memang benar-benar seperti itulah, seperti cerita yang tadi gitu, sekarang menjadi berubah. Bahkan setelah beberapa tahun akhirnya teman saya bisa buka cabang menjadi 2, dan akhirnya 3 cabang gitu di sana gitu. Kehidupannya sudah mulai berubah dan sudah dibilang sukses lah gitu ya. Dan setelah sukses memang jarang sih pulang ke Jawa gitu, tapi setelah sukses dia pulang ke Jawa, dan pada saat itu dia berceritalah ke saya dari awal perjalanannya dia menuju Sumatera sampai akhirnya dia sekarang sukses ya. Saya sebagai teman dia merasa senang juga gitu ya, karena udah sukses lah, walaupun perjuangannya luar biasa sekali. Bahkan mungkin saya sendiri juga tidak bisa lah seperti dia gitu, karena saya mengakui tekadnya yang luar biasa dan keberaniannya yang luar biasa gitu. Mungkin ceritanya dari teman saya seperti itu gitu ya. Terima kasih atas sahabat yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Saya di sini hanya bercerita. Saya tidak punya maksud apapun. Perkara teman saya itu rame, apakah berkat dari susuk embun yang ada di Gunung Slamet, saya juga nggak paham gitu. Saya juga nggak tahu, dan saya tidak mengatakan seperti itu. Di sini hanya menceritakan saja. Kalau ada tutur kata saya yang kurang atau salah, saya minta maaf kepada sahabat semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.